Halo Sobat Prestasi, selamat datang di Sepekan Banten Prestasi bersama saya Ratu Diana. Saya akan menyampaikan kegiatan apa saja yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten mulai tanggal 24 Februari sampai dengan 28 Februari 2020. Mari kita simak bersama. Masuk ke berita yang pertama, pada tanggal 23 sampai dengan 24 Februari 2020, Lapas Kelas 1 Tangerang menggelar simulasi UNBK tahun 2020 bagi para siswa kejar paket CPKBM kejar prestasi di Lapas Kelas 1 Tangerang. Mari kita simak beritanya. Dalam rangka mematangkan kesiapan para siswa pendidikan kesetaraan paket C untuk mengikuti ujian nasional berbasis komputer atau dikenal dengan istilah UNBK, sebanyak 26 siswa PKBM kejar prestasi di Lapas Kelas 1 Tangerang mengikuti simulasi UNBK 2020 pada tanggal 23 sampai dengan 24 Februari 2020. Kegiatan ini diselenggarakan untuk pertama kalinya secara mandiri di Laboratorium PKBM Kejar Prestasi di Lapas Kelas 1 Tangerang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Sebagai informasi, tahun 2020 ini merupakan tahun pertama PKBM Kejar Prestasi menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer secara mandiri, di mana perangkat komputer yang dimiliki PKBM Kejar Prestasi sudah cukup memadai sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencapaian kegiatan masyarakatan, Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang menandatangani perjanjian kerjasama pembentukan pokok masyarakat menjadi pemasyarakatan atau disebut juga Pokmas Lipas di Lapas Kelas 1 Tangerang pada Senin 20 Februari 2020. Mari kita simak berita selengkapnya. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang, Wahyu Widawati, menandatangani perjanjian kerjasama pembentukan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan atau juga disebut dengan Pokmas Lipas di Bapas Kelas 1 Tangerang, Senin 24 Februari 2020. Penandatangan kerjasama dengan berbagai pihak ini dilakukan pada saat apel pagi. Adapun pihak yang terlibat dalam penandatanganan perjanjian kerjasama ini diantaranya Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Matahati, LBH Patriot Pelopor Keadilan, Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang, Forum Komunikasi Alumni, YSQ Kota Tangerang, dan Dewan Pimpinan Kota Garda Menengah dan Mengobati atau juga disebut DPK GMDM Kota Tangerang. Lapas Kelas 3 Rangkas Bitung kembali memberikan pelatihan kepada WPP sebagai wujud komitmen mensukseskan resolusi pemasyarakatan tahun 2020 dengan menggandeng wadah kosmetik dan alat barbershop. Mari kita simak berita selengkapnya. Dalam rangka mensukseskan salah satu amanat dari resolusi pemasyarakatan tahun 2020, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Rangkas Bitung kembali menggandeng mitra kerjanya untuk memberikan pelatihan kepada warga binaan pemasyarakatan, yaitu kegiatan pelatihan tata rias dan barbershop. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan guna mewujudkan WBP yang unggul dan mandiri. Selain mendapatkan keterampilan selama kegiatan WBP yang mengikuti pelatihan ini, juga nantinya akan mendapatkan sertifikat pelatihan jika sudah dianggap lulus atau mampu sesuai dengan keahliannya. Kantor Imigrasi Kelas 1 Tangerang berhasil mengamankan 10 orang WNA ilegal asal benua Afrika di sebuah perumahan di wilayah Kota Tangerang. Mari kita simak berita selengkapnya. Usai memimpin apel pagi sekaligus pengukuhan agen perubahan, tim pengawas internal dan unit pengendali gratifikasi dalam rangka menuju wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM pada kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tangerang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Imam Suyudi menggelar konferensi pers atas penangkapan warga negara asing atau WNA. Sebanyak 10 orang WNA yang berasal dari benua Afrika ini diamankan karena mereka tidak menunjukkan paspor dan izin yang valid atau sah. Mereka diduga melanggar Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 karena tinggal di Indonesia tanpa dokumen keimigrasian yang legal. Masih dari Kota Tangerang, Lapas Kelas 1 Tangerang menyelenggarakan pelatihan public speaking dan pelayanan publik dengan mengundang presenter Caca Anissa. Mari kita simak berita selengkapnya. Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang membuka kegiatan public speaking dan pelayanan publik di Lapas Kelas 1 Tangerang, Selasa 25 Februari 2020. Kegiatan kali ini difokuskan untuk petugas regu jaga Lapas Kelas 1 Tangerang dengan narasumber presenter TV One Caca Anissa. Kegiatan diawali dengan game interaktif terkait bagaimana kita menjelaskan, menabung kebaikan, dan ekspresi dan penampilan. Kegiatan berlangsung menarik dengan metode praktek langsung oleh peserta pelatihan. Selain itu, peserta juga diberi kesempatan untuk interaktif bertanya mengenai materi seputar public speaking. Berangkat ke Kota Serang, kami ingin Banten menggelar penyusunan rencana kebutuhan dalam sejarah tahun 2022. Mari kita simak beritanya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menggelar kegiatan penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara tahun 2020 yang diikuti oleh 20 orang peserta terdiri dari operator aplikasi Siman dan Rekan. Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Imam Suyudi. Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan bahwa diperlukan perancangan yang matang dalam pemenuhan kebutuhan organisasi agar organisasi dapat berjalan dengan maksimal. Usai dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah, kegiatan dilanjut dengan pemberian materi tentang rancangan penyusunan BMN yang disampaikan oleh Linda Dirgawati.
selaku Kepala Bagian Perencanaan BMN dan Tata Usaha Biro Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, dan dilanjut penguatan yang diberikan oleh perwakilan Biro Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. Rapat evaluasi aksi HAM Kamis 27 Februari 2020, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menyelenggarakan rapat evaluasi dan persiapan pelaporan capaian aksi HAM serta bimbingan teknis aksi HAM di daerah. Kita simak berita selengkapnya. Dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RANHAM, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang RANHAM tahun 2015 sampai dengan 2019, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menyelenggarakan rapat evaluasi dan persiapan pelaporan capaian aksi HAM serta bimbingan teknis aksi HAM di daerah. Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten hari ini, Kamis 27 Februari 2020. Kegiatan dihadiri oleh 30 orang peserta yang terdiri dari Biro Hukum Provinsi Banten dan Bagian Hukum Kabupaten Kota serta Bapenda Provinsi Kabupaten Kota Provinsi Banten. Kepala Bidang HAM Pensra menegaskan bahwa RANHAM dibentuk guna mewujudkan tanggung jawab dan kewajiban di bidang hak asasi manusia baik nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Masih di hari yang sama, Kamis 27 Februari 2020, Kepala Kantor Wilayah melantik 18 orang PPNS yang berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, meliputi Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang. Mari kita simak berita selengkapnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten menyelenggarakan kegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, notaris dan notaris pengganti di wilayah kerja Provinsi Banten. Pelaksanaan kegiatan bertempat di Aula Kantor Wilayah, Kamis 27 Februari 2020. PPNS yang dilantik sebanyak 18 orang, berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD di tingkat provinsi dan kabupaten kota meliputi Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, sedangkan notaris baru yang dilantik berjumlah 2 orang, Kota Serang dan Kota Cilegon, serta 1 orang notaris pengganti di Kota Tangerang Selatan. Dalam sambutannya, Kakanwil berpesan agar PPNS dan notaris yang baru saja dilantik untuk senantiasa bekerja dengan menjunjung tinggi hukum yang berlaku dan memiliki integritas tinggi. Masuk berita yang terakhir, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melantik 49 jajaran pimpinan tinggi pertama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, di mana 3 diantaranya adalah Kepala Kantor Wilayah, Kadif Pemasyarakatan dan Kadif Keimigrasian KMB Banten. Berikut berita selengkapnya. Bertempat di Geraha Pengayuman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hari ini, Kamis 27 Februari 2020, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Imam Suyudi, Kepala Divisi Pemasyarakatan Slamet Prihantara, dan Kepala Divisi Keimigrasian Dodi Karnida Halilintar Atmaja, yang tergabung dalam 49 jajaran pimpinan tinggi pertama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dilantik dan diambil sumpahnya oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Halauli. Kakanwil Imam Suyudi menempati pos baru yaitu sebagai Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat. Kadifpas Slamet Prihantara promosi menjadi Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Sementara Kepala Divisi Imigrasi Dodi Karnida Halilintar Atmaja menempati pos baru yakni sebagai Kepala Divisi Keimigrasian Sulawesi Selatan.